ASDP Bakahuni memberlakukan aturan baru bagi calon penumpang kapal Ro-Ro mulai 1 Desember 2021. Mantap. Buronan pelaku pembunuhan terhadap seorang petani singkong di Register 45 Sungai Buaya, Mesuji, Lampung ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Sungai Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Sabtu malam. Tersangka bernama Wayan Samudra berusia 38 tahun dan korban bernama Andi Yendra. Tersangka ditangkap oleh tim khusus anti bandit 308 Polres Mesuji. Minggu siang, tersangka mengaku membunuh korban terkait bersengketa lahan garapan di Register 45 Sungai Buaya, Mesuji dengan korban. Tersangka menuduh bahwa korban mengambil lahan garapannya yang di dalamnya terdapat tanaman singkong. Nyesel nggak Pak dengan ada yang tertangkap ini? Ya kalau masalah tertangkap nyesel sih enggak Pak, karena semuanya dirugikan ya. Saya rugi, dia rugi, anak saya pacar kacir, dia juga pacar kacir kan begitu. Ya tetap kita nyesel Pak. Sama saya. Saya sudah. Tahun berapa Bapak melakukan pembunuhan itu? 2018 Pak. Hah? 2018. Bapak Tersangka ditangkap setelah sempat buron selama 3 tahun. Selama buron, tersangka tinggal berpindah-pindah. Sampai kita melakukan pengejaran, kita terbitkan DPO, kita melakukan pengejaran sampai 3 tahun. Kita mendapat informasi keberadaan yang diduga pelaku ini ada di Bali, kita mencari ada di Pulau Jawa. Akhirnya tetap saya perintahkan Kasat Reskrim, tangkap pelaku. Kita menggunakan pola teknologi, ternyata yang diduga pelaku ini bersembunyi di wilayah Sumatera Selatan. Pembunuhan tersebut terjadi pada pertengahan 2018. Korban tewas setelah dianiaya di rumahnya dengan senjata tajam oleh tersangka. Pada kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Kawanan pencuri menyatroni motor milik seorang jemaah yang akan menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Jami Al-Anwar di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Minggu dini hari. Pelaku berjumlah 2 orang. Kalau untuk motor korban di sini. Pencurian motor korban tersebut terekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di lingkungan masjid. Kedua pelaku datang berboncengan ke parkiran masjid. Satu pelaku berperan merusak kontak dan membawa kabur motor korban. Orang ini silakan laporkan ke polisi karena sudah Pencurian motor korban tersebut dilakukan para pelaku dengan cepat. Keduanya diduga sebelumnya sudah membuntuti korban. Assalamualaikum. Ya pas ini 4.15. Dia datang sini kan mau subuh. Motornya sini agak lamaan, ada bapak-bapak lewat masuk ke jamaah sini. Terus selang berapa menit pemuda itu muncul ke sini 2 orang. Berarti sudah diikuti sebenarnya. Iya, mungkin. Oh, pelaku di sini. Iya. 2 orang. Kalau untuk motor korban di sini. Pencurian motor telah dilaporkan ke polisi oleh korbannya. Korban juga memberikan arsip rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mengenali identitas pelaku. Korban berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku. Robila Ste melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Raja Basa Jaya, Bandar Lampung dapat sedikit bernafas lega setelah jalan di wilayah tinggalnya yang sudah lama rusak akhirnya diperbaiki. Sabtu siang, sejumlah alat berat, truk yang membawa material batu dan aspal dikerahkan untuk melakukan perbaikan jalan. Jalan yang diperbaiki yakni Jalan Saburai dan Jalan Dalom, Raja Basa Jaya, Bandar Lampung. Jalan ini sebelumnya rusak, padahal menjadi akses penghubung dengan Kecamatan Natar, Lampung Selatan.
bergelombang dan debu saat musim kemarau. Alhamdulillah saat ini sudah diperbaiki dan jalan menjadi bagus sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dengan adanya perbaikan jalan yang ada di wilayah kami. Karena jalan ini yang kita pergunakan sehari-hari menghubungkan antara Kota Madia, Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Dengan dibangunnya atau dengan diperbaiki jalan ini, maka kegiatan menjadi lancar. Oke. Perbaikan jalan di Raja Basa Jaya ini dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung yang dibiayai oleh APBD 2021. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Lampung 2022 disahkan menjadi perda. Rapat paripurna DPRD mengesahkan APBD Lampung 2022 sebesar 7,11 triliun rupiah. Penetapan perda ditandai dengan penandatanganan pengesahan antara Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama pimpinan DPRD Provinsi Lampung hari Jumat. Usai pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama pihak Pemprov Lampung, disepakati pendapatan daerah Lampung 2022 sebesar 6 triliun rupiah lebih. Sedangkan belanja daerah sebesar 7,11 triliun rupiah, dengan selisih pendapatan belanja sebesar 433 miliar rupiah lebih. Pendapatan daerah sebesar 6 triliun 558 miliar 85 juta 742.933 rupiah. Belanja daerah 7 triliun 11 miliar 699 juta 25.933 rupiah. Arinal sendiri mengklaim dari besaran APBD Lampung 2022 itu anggaran pendidikan sudah mencapai 25%, sedangkan untuk belanja di bidang kesehatan hingga 12,5%. Belanja daerah sebesar 7 triliun 11 miliar 699 juta 25.933 rupiah. Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022 ini, perhitungan alokasi fungsi pendidikan telah mencapai 25% dan belanja daerah perhitungan alokasi fungsi kesehatan telah mencapai 12%. DPRD mengingatkan Pemprov Lampung memperhatikan surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri tentang pelayanan administrasi kependudukan serta penggunaan anggaran. Sementara Pemprov Lampung masih menunggu koreksi dari Menteri Dalam Negeri terkait hasil penetapan APBD 2022. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.